全体经师弟子，舍念上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, sesi semua. Salam sehat ya untuk kita semua. Pagi ini kembali kita berjumpa kembali di Simpasiang Master Bercerita ya. Baik, hari ini saya Johar, relawan dari Medan. Seharusnya saya hari ini harus ditemani oleh mitra baji saya, tapi mendadak mitra baji berhalangan, jadi hari ini saya menjadi moderator sendiri. Kanan Sanzen ya. Oke, baik, kita mulai ya untuk membacakan intisari ya dari dua cerita ya. Ya, masa bercerita. Baik, yang pertama yaitu angsa emas ya. Nah, di sini hanya pendek aja ya intisarinya ya. Nah, oke, baik, kita mulai. Pinjam telinga Sunsece ya untuk menyimak supaya nanti bisa terjawab. Baik, yang pertama intisari masa bercerita dari angsa emas ya. Ini episode yang 179. Intisari pertama, orang yang tahu berpuas diri dan bersyukur adalah orang yang paling dipenuhi berkah. Selain mereka tidak mengejar kekayaan, juga kenikmatan hidup sesat. Juga tidak memiliki nafsu keinginan dengan bersyukur kepada alam. Semua makhluk hidup dan segala sesuatu dalam kehidupan seseorang akan merasa tenang, damai, dan bahagia. Nah, ini tentu kita udah tahu ya, memang seperti itu. Kalau kita terus mengejar keinginan-keinginan kita yang unlimited ya, boleh dikatakan tak terhingga. Nah, itu maaf, mungkin sebentar ya. Nanti saya bilang next baru ini ya, host ya. Makasih host. Selamat pagi juga untuk host ya. Baik. Jadi kita hidup itu harus tahu berpuas diri. Artinya, apa yang kita capai, kita harus kanen ya, bersyukur ya. Kenapa begitu? Kalau kita terus mengejar terus, itu tidak habis-habisnya. Ya. Jadi kita harus bisa cukup lah ya, sesuai dengan apa yang kita capai. Ya, bukan bermalas-malasan juga ya, Jadi kita tetap menjalankan yang layak kita jalankan ya. Nah, kalau kita kejar terus, ya itu hidup kita ini kita kejar kayaknya hidup sesat. Hidup sesat itu mungkin, wah, saya kan punya uang, bisa dong tiap malam saya pergi pesta, ya, ke kehidupan malam, ya, bermabuk-mabukan, ya, terus berjudi bisa ya, dan lain-lain ya. Nah itu tentu hidup sesat ya. Nah, jadi itu tentu kita tidak habis-habisnya. Nah, pada saat kenikmatan hidup sesat itu udah lewat, nah kita bosan lagi, nah gak habis-habis ya. Nah jadi itu ya boleh dikatakan hidup tidak ada gunanya ya. Dengan bersyukur, nah kita akan hidup dengan penuh berkah. Kenapa? Kita akan damai, tenang,
dan bahagia. Nah, saya kutip dari satu kata penuh master ya. Nah, segala keinginan yang berlebih tentu akan timbul apa namanya? Nah, pasti kerisauan ya. Karena kita contoh nih, kita pingin beli sesuatu HP ya, oh iPhone terbaru nih kita pingin beli. Nah, pasti pas kita nggak sanggup beli, nah kita jadi kesel, risau. Nah, itu jadi nggak bahagia ya. Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi untuk yang kedua ya, orang yang tidak memiliki nafsu keinginan adalah orang paling kaya. Ketika orang sudah kaya akan materi dan masih menginginkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, nah maka mereka akan merasa puas. Ini udah terjawab sendiri ya. Ya, kejar terus, kejar terus, kejar terus. Akhirnya terakhirnya kemana? Ya, nggak jaga kesehatan lah ya. Akhirnya kemana? Setor ke dokter ya. Jadi artinya kita ada hutang kredit ya sama si bagian apa dokter ya, medis ya. Ya, terpaksa kita harus ini apa namanya? Bentar ya, di belakang saya ada kereta api lewat. Berisik ya. Nah, jadi bukan nggak boleh kejar, tapi sewajarnya ya. Ini menurut saya ya. Jadi bukan bermas-masan juga nih. Jadi kita juga harus bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Oke. Nah, tapi kalau kita kejar terus, nah udah punya satu mobil, wah pingin 2 mobil, ingin lagi lebih mobil lebih bagus. Akhirnya macet jalanan ya. Satu rumah bisa 4 mobil. Kacau kita ya. Itu kan di Jakarta jadinya itu kan apa ya? Genap ganjil sekarang kan. Itulah terpaksa ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Apakah kekayaan materi membawa maaf host saya belum bilang next ya, tolong dibantu ya. Nah, saya sambil bedah ya. Jadi biar nggak kelewatan nanti ya. Saya bilang next kalau kita next karena saya belum baca selesai ya. Makasih host. Apakah kekayaan materi membawa kebahagiaan bagi mereka? Semakin banyak yang diperoleh, mereka semakin takut kehilangan. Mereka selamanya tidak akan merasa puas. Nah, ini tadi kalau yang dengar Master bercerita ya. Nah, ini kalau udah kejar lagi. Nah, kita jadi takut. Waduh, bagaimana nanti kalau saya nggak punya ini? Kalau bisa terkejar ya masih mendingan ya, nggak risau ya. Tapi kalau nggak terkejar, apa jadinya? Risau. Nah, apalagi kalau udah ada, kita malah takut ya. Waduh, ini nggak tahu nanti ya, bisa hilang nggak? Nah, kalau benar-benar terjadi, kan bisa kena musibah ya, betul ya? Nah, seperti yang kita tahu ya, tuh di Palestina, perang Ukraina, perang. Nah, dulu masih banyak itu orang-orang di Palestina yang kaya juga ya, punya mobil, punya rumah, punya lain-lain, ya, punya harta benda mewah. Tapi begitu negaranya terjadi karma kolektif, ya perang ya, jadi perang bersamaan, akhirnya rumahnya hancur dibom. Mau tuntut siapa? Israel nggak bisa ya, akhirnya habis mobilnya, rumahnya habis, ya kena bom. Nah, kalau dia orangnya bisa berpuas diri, tentu dia tidak akan menjadi risau. Tapi kalau orang yang tidak berpuas diri, tidak bisa bersyukur, nah tentu akhirnya akan terjadi inilah yang mesti Mas bilang ya, akan menjadi risau.
Nah, mereka akan menjadi tidak bahagia karena kehilangan semua. Nah, dia takut, aduh mobil saya nggak bisa dia bawa itu, udah kena bom. Itu ya, mungkin saya sekilas sambil bedah. Baik, host, mohon dibantu kita next ya, bagian ketiga. Oke, baik. Dan ya, host. Baik, ini kita bagian ketiga ya, angsa emas ya. Dalam kisah angsa emas ini, nah, meski sebuah keluarga, di keluarga ini ada tadi ya, seorang ibu, mama, ayah, dan 3 putri. Nah, mereka udah, ayahnya udah tidak ada ya, sudah anicca ya, meninggalkan mereka. Nah, meski ini sebuah keluarga, seorang ibu dan 3 putri sangat stabil setelah berjodoh dengan angsa emas. Nah, ini mungkin saya cerita di depannya ya, karena ini langsung pada akhirnya ya. Jadi ini keluarga ini ada seorang ibu dan 3 putri ya. Nah, dikarenakan ayahnya udah meninggal ya, jadi mereka hidup serba kekurangan ya. Ya, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Nah, tapi pada suatu hari, nah, ada seekor angsa emas ya yang turun mendekati mereka. Nah, jadi si angsa emas ini mengaku itu dulu dia ada reinkarnasi dari ayahnya, ya itu dongengnya. Jadi kita ini angsa bisa ngomong ya ceritanya nih. Nah, jadi si angsa bilang, nah karena dia melihat keluarga dia serba kekurangan, kasihan ya, dan dia bilang sama mereka, setiap hari kalian boleh mencabut 5 helai bulu angsa emasku ya untuk dijual ya. Jadi nah dia setiap beberapa hari dia datang si angsa emas ini untuk dicabut bulunya. Nah, setelah dijual itu mendapat harga nilai ya, dapat uang, mereka sekarang kebutuhan dia udah mulai membaik. Nah, tapi memang namanya inilah tadi ya Mas bilang ya, kalau kejar terus, tidak puas. Nah, padahal dia sehari udah kebutuhan udah terpenuhi nih. Tiap hari cabut 5 helai bulu angsa, tapi mereka jadi tamak ya. Nah, mereka bilang, bagaimana kalau si angsa nggak datang ini? Nanti kita gimana? Nah, namun ini ya, demi nafsu keinginan untuk memiliki lebih banyak tabungan. Ya. Jadi si ibunya minta ini 3 putrinya untuk cabut semua bulu angsa. Padahal kan si angsa perjanjian hanya kasih 5 helai. Nah, akhirnya si bulu angsa ini habis dicabut mama sama dengan ibu dengan 3 putrinya. Ya, akhirnya si angsa itu habis bulunya dan tidak bisa terbang. Nah, dan bulunya setelah itu tumbuh, nah dia nggak bisa terbang, mereka pelihara di kandang. Ternyata setelah beberapa saat, bulu yang tumbuh itu bukan berwarna emas lagi. Nah, malah sekarang menjadi warna putih. Nah, itu seperti normal ya, jadi nggak berharga ya. Nah, di sini ini bagian keempat. Nah, berapa banyak materi yang bisa kita miliki di dunia ini? Ya, semua ini bergantung pada karma dan jalinan jodoh kita di kehidupan lampau. Namun, bila tidak tahu untuk menggenggam kesempatan untuk mendalami prinsip kebenaran dan mengerahkan kekuatan untuk bersumbangsi, ini sungguh sangat disayangkan. Nah, ini seperti cerita ini ya. Jadi padahal dia udah cukup kebutuhan. Harusnya dia belajar kangen
ya, puas diri dan ya, bersyukur. Mereka dulu padahal hidup kekurangan. Nah, tapi kalau kita ini kejar, ini Mas katakan ini, berapa banyak materi yang bisa kita miliki di dunia ini? Apakah kita bisa bawa nanti kalau kita udah tidak ada di dunia ini? Ya kan? Kita tentu akan tidak bisa ya melawan hukum alam ya. Ya, hukum alam itu ya kita ya lahir ya sakit, ya mati dan tentu ada menderita ya. Nah, jadi kita nggak mungkin bisa melawan salah satunya itu kematian ya. Ya menderita kalau kita bisa menetralisir pikiran kita mungkin kita mendingan ya tidak terlalu menderita. Tapi kalau kita seperti ini ya, kita malah menciptakan kesulitan sendiri dengan mengejar materi terus. Nah, berapa yang bisa kita kumpulkan? Apakah setelah kumpulkan nanti kita bisa bawa? Nah, itu udah terjawab sendiri ya. Nah, kalau Master katakan ini adalah tergantung karma dan jalinan jodoh kita di kehidupan lampau. Jika kita ya banyak berbuat baik ya dulu ya, kita terakhir lagi, kita tidak akan sulit. Makanya di kehidupan ini kita ciptakan berkah terus. Ya, berkah itu bisa banyak ciptakan dengan berbuat baik atau dengan berkah berkata-kata baik. Nah, ini sering ini. Malah orang sering gosipin orang. Ya, begitu melihat langsung menghakimin orang. Wah, ini orang yang nggak benar, ABCDZ. Nah, padahal kita nggak tahu kita di sendiri kita apakah udah sempurna. Belum tentu ya. Nah, itu termasuk menciptakan karma mulut ya, karma dari berbicara. Nah, ini boleh dikatakan termasuk menciptakan karma buruk. Nah, bukan karma buruk diciptakan dengan hanya membunuh. Ya, lain-lain itu bisa dengan hanya mulut. Itu simpel sekali ya, cukup bahaya ya. Memang ini yang sangat-sangat bahaya ya mulut kita ya. Ya, tapi mulut itu boleh dikatakan dengan pikiran ya. Kita suka kalau chatting kita lihat, wah langsung nggak suka, langsung kita lawan. Akhirnya kita sendiri masuk ke jaringan, ya jaringan sengsara, menderita ya. Nah, apa enaknya sih? Nah, mungkin ini ya kalau sering saya katakan, mungkin kita orang bule dulu ya, tingkatan silent is cool ya. Nah, jadi dia tidak banyak komplain ya, tidak banyak ngomongin. Nah, itu habis itu kita sendiri akhirnya yang menderita ya. Baik, baik kita lanjut ya. Mungkin ada bagian yang kelima enggak? Kayaknya habis ya. Oke, next boleh. Oke, habis ya. Mungkin itu yang bagian angsa bercerita ya. Mungkin ini kisah pertama dulu ya. Apakah ada yang mau sharing ya? Biar nanti nggak kecampur sama yang pangeran. Biasanya lanjut dulu kisah 2 langsung. Kalau enggak nanti kisah pertama keseruan, kisah kedua nanti lupa nanti. Enggak seru ntar Sesiong. Oh gitu ya. Baik. Kan Mandel aja. Udah baik. bungkus aja. Kita bungkus ya. Kan Ya. selamat pagi Sesiong Johannes. Senang nih bisa ketemu Sesiong pula jadi host ya. Bagi. Yuk. Oke, bungkus. Oke kan kita lanjut ya. Baik, kita lanjut yang kedua ya. Yang kisah Pangeran Kim Gyeokga. Nah, ini Kim Gyeokga ini dari Korea ya. Sekarang yang lagi ngetren ini ya. Koreaan ya. Nah, jadi ini si pangeran ini dalam kisah kehidupan ini, nah banyak orang merasa tidak puas. Ya, semakin banyak yang diinginkan, maka semakin besar pula merasa tidak puas. Inilah kehidupan penuh dengan penderitaan. Tidak hanya menderita akibat materi duniawi, namun juga bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Nah, ini kan ini sebenarnya kisahnya mungkin saya balas sedikit ya. Oke, ini ada nanti bagi ketiga ya. Nah, di sini
Master katakan ya, jika ya banyak orang sih yang tidak puas. Ya sebenarnya boleh dikatakan bukan tidak mau puas, tapi mungkin kegelapan batin ya, noda batin. Karena kita melihat orang lain lebih sukses. Wah, dia punya 3 ruku, saya cuma hanya punya 1. Wah, mau kejar ini supaya ada bisa 4 ruko menang dia ya. Ya, jadi kejar terus. Tapi apakah kemampuan kita ada? Dan kalau kita biasanya juga ada percaya, apakah rezeki hoki kita sama seperti orang lain? Belum tentu ya, boleh dikatakan ya. Jadi kalau kita nggak punya kekuatan seperti itu, nah, kita malah punya keinginan yang sangat besar. Akhirnya, nah apa yang dapat? Penderitaan. Ya, karena putaran uang nggak cukup, pusing. Ya, cari sana, cari sini. Kena ya bunga ya, bunga berbunga ya. Kalau dapat bunga sakura mendingan ya. Itu bisa menikmati kayak di Jepang ya. Tapi ini bukan bunga, bunga Korea. Ini bunga bang, menderita ya kan. Nah, ini kan menderita karena ini kita kejar materi duniawi ya. Nah, tapi juga bisa nih kita master ya bencana alam ya. Apalagi kita kan nggak tahu nih, lagi duduk-duduk tiba-tiba goyang dombreng ya, rupanya gempa. Kalau gempa ringan-ringan ya oke ya, paling pusing-pusing dikit. Tapi kalau gempanya besar ya sana ya, hancur semua. Oke. Juga ini bencana akibat ulah manusia. Nah, ini kita mungkin udah tahu ya, bencana manusia itu kan banyak ya. Kalau yang besar-besar itu di depan mata kita lihat TV, nah itulah lagi perang. Ya, itu juga akibat ketamakan manusia, ingin kuasai bagian sini. Ini bagian saya punya, sakit hati, ya, karena dilawan. Ya, akhirnya perang-perangan, hancur, kasihan ya. Ya, rakyatnya yang kasihan. Ya. Ada juga bencana akibat ulah manusia itu simple. Mungkin ini kita boleh bedah ya. Kita buang sampah. Nah, itu akibat ulah saya banjir. Nanti banjir yang disalahin siapa? Wah, itu wali kota nggak benar urusnya. Padahal janjinya udah nggak banjir. Itu gubernurnya janji nggak banjir. Tapi dia tiap hari buang sampah. Buang sampahnya ke kali. Nah, ada juga buang sampah kalau di Medan kita itu apa? Parit, got ya. Kalau Jakarta bilang got, Medan bilang parit. Parit Sampali. Mampet. Air di Jalan Asia sana nggak bisa ngelihat, banjir. Akhirnya yang disalahin, wah siapa disalahin? Lagi-lagi wali kotanya. Padahal wali kotanya tengah-tengah malam turun. Nah sekarang kita bisa bersyukur ya. Ya pembangunan, jadi ini ada tambahkan. Nah sekarang ini Sampali dibesarin. Ya itu besarnya hampir 2 meter itu saya lihat. Ya 2 meter dibesarin. Nah, tapi kalau ini udah dibenahi, tapi kita masih belum sadar, nah masih juga buang sampah, itu paling sering itu saya lihat. Buang sampah itu semau dia aja. Buka mobil kacanya, langsung kejeblak, keluar, tisu keluar. Pernah saya lihat, ada pula itu, apa namanya, durian. Ya, durian ya. Durian ya. Durian punya apa? Kulit durian. Waduh, kaget saya. Kok kulit durian keluar dari kaca mobil? Ini lebih seru. Saya pernah lihat. Memang Medan lagi banyak durian. Jadi kulit durian itu lebih seru. Nah, dia buang sampah. Akhirnya hujan. Nah, sampahnya ngalir ke parit, gotnya. Akhirnya itu juga ya banjir lagi. Nah, ini namanya bencana akibat ulah manusia ya, kita nggak sadari. Nah, termasuk ini kita konsumtif ya, ya. Nah, tanpa kita sadari, maka Master selalu mengingatkan kita harus membeli yang kita butuhkan.
bukan inginkan. Ya, bukan kita nggak boleh beli, tapi yang kita benar butuhkan. Ya, jangan beli yang inginkan. Kenapa? Nah, imbasnya nanti bencana akibat ulah manusia sendiri. Kita beli, tentu pabrik produksi, tentu produksi. Betul ya? Sesudah produksi, terjadi apa? Pemanasan global. Akhirnya banyak bencana, gempa. Dulu kalau boleh saya katakan, ini harusnya memang banyak orang bilang, kalau di bulan-bulan itu ada tulisan ber, itu berarti kita sediakan ember katanya. Mulai dari September, Oktober, November, Desember. Itu siapkan ember. Kenapa? Karena katanya hujan. Nah, tapi sekarang coba lihat aja sendiri. Itu hujan suka-suka ya. Kayak paket Telkomsel gitu ya. Suka-suka kapan bulan berapa dia mau. Ini aku juga bingung nih kan. Ini udah bulan berapa kemarin. Nah, ini baru pertengahan bulan Juni. Kok hujan? Nah, itulah. Jadi ini udah pemanasan global. Harus kita sadari. Nah, tapi kalau ada yang bilang, loh, kalau saya sendiri yang nggak konsumtif, apa itu bisa imbasnya sama pemanasan global? Ya tentu. Kalau kita sendiri mulai dari diri kita sendiri, keluarga juga ikut, lama-lama family ikut. Nah, orang yang lihat kita juga ikut. Akhirnya kan nggak konsumtif. Nah, nggak konsumtif, pabrik kan nggak produksi ya, nggak banyak ya, nggak banyak produksi. Tentu itu. Nah, kita sendiri tidak ciptakan bencana akibat ulah manusia ya. Jadi intinya bolak-balik juga harus berpuas diri. Ya, oke, kita lanjut ya. Bagian kedua. Demikianlah kehidupan manusia. Jika bisa terbebas dari nafsu keinginan, kita akan senantiasa bersuka cita dan berpuas diri, bersyukur. Walau hanya memperoleh sesuatu yang kecil ataupun tidak terduga, serta bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, ini Master katakan ya, jika dalam kehidupan manusia, kita bisa terbebas dari keinginan kita, ya. Tapi ingat, bukan nggak boleh beli, soalnya nggak boleh beli. Nanti gimana aku makan ya? Aku kan mau Sintia ya, mau Imlek, masa nggak boleh beli pakaian? Boleh lah, masa nggak? Ya, tapi belinya yang memang kebutuhan. Kalau Sintia mau beli merah, jangan beli nanti 5 warna, ya nanti jadi bendera ya. 5 warna bendera Buddhis nanti jadinya ada merah, putih, kuning, itu semua ya. Jadi belinya merah aja ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita bisa terbebas dari nafsu keinginan kita ya. Nah, maka kita pasti bersuka cita, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak kejar juga kalau kita beli sesuatu kebutuhan, tentu duit kita kan nggak boros-boros ya. Nah, nggak kejar-kejar, itu rukunya juga nanti nambah loh, nambah satu lagi, satu keluarga hemat ya. Oke, nah tapi kalau kita akan bisa Masa bilang ya, bersuka cita ya, berpuas diri ya. Dan walau hanya kita memperoleh yang kecil. Nah, tapi jangan kaget kalau hal-hal tak terduga datang. Nah, itu alam akan sayangi kita ya. Karena kita tiba-tiba dapat rezeki, kan tahu ya. Ya, seperti itu ya. Tapi ingat, jangan kita nggak boleh pamrih. Nah, kita sering nih kita bersumbangsi. Ya, bersumbangsi itu kita membantu orang. Kadang membantu sesama relawan aja. Nah, apa itu pamrih? Nah, sudah bantu, nanti mendadak dia butuh nih. Nah, Sesium, bisa nggak nih bantuin? Ini saya lagi di dapur, ini nanti ada kegiatan ABCD. Nah, butuh bantuan Sesium. Pas dia berhalangan. Nah,
Terus dia jawab, aduh, pas ini aku nggak bisa loh, ada acara keluarga. Sesiung sih, dulu waktu saya kan itu bantu Sesiung loh, untuk kegiatan itu. Ini Sesiung gantian lah bantu saya. Nah, akhirnya nggak bisa dibantu, jadi apa? Risau. Ini juga keinginan ini. Jadi, nah, hati-hati ya, keinginan ya, pamrih kita ya. Ya, kita mengharapkan balasan orang. Nah, ini juga bahaya ya. Nanti akhirnya tidak puas diri ya. Kita udah bantu orang, nah kita ini ya ngeri ya, katakan ya. Banyak sebenarnya kalau kita berdaya. Nah, makanya ini kalau saya yang jadi moderator, saya juga sampai suka cerita-cerita. Memang tak apa adanya ya, sensitif ya. Kalau kita hanya baca intisari, mungkin ya itu aja yang kita dapat. Nah, mungkin ini banyak ya hal-hal kecil tanpa kita sadari, sensitif. Ya, tadi saya udah banyak ya cerita. Semoga nggak bosan ya. Nanti bilang, aduh, ini Sesiung Johar lagi ngajarin anak TK katanya. Tapi jujur, kalau hal-hal kecil kadang kita nggak sadari ya. Dulu saya nggak sadar. Oh, rupanya seperti itu ya. Nah, kita memang harus mulai dari yang hal-hal ringan ya. Jangan nanti kita bilang, wah langsung mau belajar dalam-dalam, nanti kita pusing sendiri. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf ya, kalau mungkin Johar dongeng terlalu banyak nanti jadinya. Oke, itu mulai yang bagi ketiga ini dimulai ya dari kisah Pangeran Kim Gyeokgye. Nah, Kim Gyeokgye ini adalah seorang pangeran raja ya di Korea ya. Waktu zaman itu belum modern ya, belum banyak artis seperti sekarang ya. Nah, jadi si pangeran ini ingin cari kebenaran, ya kan? Nah, dia sama ditemani, dia banyak bawa seekor temannya anjing kecil ya, untuk jadi temannya. Nah, dulu dia hanya mereka bisa berlayar ya. Dulu belum ada pesawat ya, belum ada pesawat jet, semua lain-lain belum ada ya. Nggak ada, nggak bisa beli tiket. Jadi terpaksa pakai kapal layar ya. Nah, tapi setelah berlayar berhari-hari ya. Nah, si Kim Gyeokgye ini, pangeran ini, rupanya kapalnya ketabrak karang. Ya, jadi dia jadi kejebak, wah pas pula. Hoki juga dia rupanya ya. Rupanya dia tertabrak karang, itu udah dekat dengan sebuah pulau di provinsi Anhui namanya ya. Ya, dia kan mau arahnya ke Tiongkok ya. Nah, tapi dia ketabrak di sana ya, di karang itu. Nah, akhirnya dia bersama anjingnya itu terpaksa kapalnya rusak ya. Terpaksa mereka langsung ke pantai ya. Nah, di sana buat dia sebenarnya harus ke Tiongkok, tapi udah terdapat di provinsi Anhui, memang udah Tiongkok harusnya ya. Dia bersama anjingnya itu naik ke Gunung Ciuci namanya ya. Nah, di sana dia mulai bertapa ya. Ya, bertapa ya. Mulai cari kebenaran. Nah, tapi setelah bertapa beberapa lama ada apa? Penyair ya. Ya mereka pas ke pulau itu, ini di sana. Padahal pulau itu nggak ada orang nih. Nah, pas 3 penjari ini itu apa? Ke sana ya, jalan-jalan ya, untuk cari inspirasi kan namanya penyair. Wah, melihat, oh ada seorang pertapa. Nah, sesudah itu dia bercerita nih ya sama si pertapanya. Loh, bisa di sini. Oh, rupanya si Kim Gyeokgye ini banyak sharing ya, sharing hal kebenaran karena dia udah bertapa, menenangkan diri, sudah mencapai ya sesuatu yang cukup bagus ya. Oke, sesudah itu 3 penyari ini balik ke kota, menyebarkan, wah ada seorang pertapa, sangat bagus. Nah, jadilah heboh ya. Banyak orang datang ke sana.
Ya, jadi minta sharing ya sama si pertapa ini. Nah, sampai terdengar oleh pemilik dari gunung ini. Ini gunungnya ada bosnya nih. Ya, ada yang punya ya. Jadi sesudah pemilik gunung ini juga menemui si pertapa ini. Sesudah dengar sharingnya, nah ternyata sangat bagus. Nah, si pemilik gunung ini bilang sama pertapa, saya mau dirikan sebuah kuil yang besar ya supaya pertapa ini bisa melatih diri dengan tenang. Tapi ini maksudnya. Tapi si pertapa katakan, ya, saya nggak butuh yang besar. Saya hanya butuh sebesar jubah saya. Nah, cukup saya untuk bertapa, ya. Nah, jadi dia bilang dengan jubah ini yang dia bisa lindungi udah cukup ya dari sinar matahari. Ya, ternyata jubah itu dia buka, ya kan? Nah, dia udah ulangin ya. Mungkin dia berulang, wah si pemilik gunung ini bilang nggak apa-apa, ini memang punya saya, kira-kira gitu ya. Nah, saya bangun sebuah kuil yang besar ya, tapi tetap nggak mau sampai ulang 3 kali. Akhirnya si pertapa ini Kim Gyokge buka jubahnya. Nah, jubah ini dia naikin. Nah, dia bilang ini dengan jubah ini bisa melindungi saya dari udah cukup katanya. Ya, ya. Jadi begitu dia naikin, ternyata malahan awan di sekeliling dari gunung ini jadi datang tutup satu awannya jadi tidak ada matahari. Nah, berarti udah terlindungi ya, boleh kita katakan ya. Udah terlindungi. Nah, oke. Sebentar ya. Saya ini bilang ya. Ini saya pakai HP tutup, jadi saya login dulu ya, nanti saya panggil ya. Nah, kaget si pemilik gunung ini. Akhirnya mungkin, wah, ini bisa tutup satu ini. Oke, kalau gitu ini satu gunung punya saya hadiahkan untuk pertapa. Nah, karena hanya dengan jubahnya aja bisa melindungi seluruh gunung. Nah, ini boleh kita katakan ini si pertapa ini tidak sama, dia puas diri hanya dengan memang kebutuhan dia. Dengan bisa tutup dia dengan satu jubah ini, dia udah cukup berpuas diri. Ini pesan moralnya. Ya, baik, kita lanjut dulu. Ada yang bagian keempat. Mungkin host bisa dibantu, Sesung Johannes. Oke, ini masih ada bagian keempat ya. Nah, ternyata ini boleh kita katakan ya, ini banyak orang percaya. Nah, bahwa Kim Gyok-ga ini yang terakhir di Korea dan pergi mencari kebenaran ke Tiongkok untuk melatih diri, itu adalah tumimba lahir reinkarnasi dari Bodhisattva Kestiki Garba ya. Atau biasa bahasa Mandarinnya Ti Changwang Pusat ya. Kalau orang bilang Ti Changwang Pusat itu katanya wah raja neraka gitu ya. Jadi bukan ya. Ya itu bukan raja neraka. Itu adalah Bodhisattva. Ya, dia berikrar ya. Kalau neraka tidak kosong, maka beliau tidak akan menjadi Buddha. Itu ikrar dari Stigarbha Bodhisattva ya. Nah, ini beliau selalu mengajarkan orang-orang untuk membebaskan sesama dari penderitaan. Nah, Bodhisattva Kistagarbha bersedia pergi ke neraka dan untuk menyelamatkan semua makhluk tanpa pamrih serta berikrar untuk tidak mencapai kebudahan sebelum neraka kosong.
Jadi kalau kita mau bodhisattva Kshetigarbha mencapai kebuddhaan, kita juga jangan mau masuk neraka ya, jangan tambah penuh-penuh lagi nerakanya ya. Gimana supaya neraka tidak penuh? Nah, banyak-banyaklah buat kebajikan ya. Nah, otomatis kita tidak masuk neraka ya kan ya. Repot juga ya. Kalau bodhisattva ini tidak bisa mencapai kebuddhaan, neraka belum kosong ya, kita bantulah ya untuk kebaikan juga. Nah, sebenarnya ini kalau cerita dari Kshetigarbha ini, Titsangpusa ini memang pertama dia menolong mamanya ya. Mamanya memang terakhir, reinkarnasi terakhir di neraka. Jadi beliau bertapa akhirnya untuk turun ke neraka ya pertamanya ya. Nah ini beliau berhasil ya dengan doa ya dan ikrar agungnya beliau berhasil menolong mamanya ya di neraka. Ya itu ikrar ya dari Bodhisattva Kshetigarbha. Nah ini beliau adalah bodhisattva istimewa yang membangun ikrar agung untuk tidak mencapai kebuddhaan sebelum neraka kosong. Nah, oke. Saya udah bawa ini hampir 1 jam. Nah, kenapa ini? Karena biar sambil cerita ya, yang suci tidak bosan ya. Ini udah banyak pesan-pesan modal. Maaf ya, Sen Suci. Johar bukan ngajari ya, tapi saya sharing ya apa adanya seperti itu. Ya, memang banyak ya yang harus kita jaga ya. Jadi bukan puas diri itu dengan harta aja. Ya, kita bisa juga ciptakan ya hal-hal yang mungkin mata kita juga tidak puas diri. Ya, melihat sesuatu, melihat tingkah laku orang, melihat chatting. Wah, sekarang kan banyak WA chat. Begitu melihat chat, marah. Itu juga sama ya, tidak puas diri. Akhirnya siapa yang rugi? Jawab sendiri, ya. Kalau mau risau atau mau bahagia, pilih sendiri ya, nggak ada yang kasih saran ya, pilih sendiri. Kalau nggak mau risau ya jangan kepo ceng kalau kita bilang ya oke ya, karena ya sensitif ya udah dipinjamin apa telinganya, semoga bermanfaat ya bagi sensitif dan makin bahagia. Baik, selamat pagi Seti Pipi Liang yang sangat toyongsin ya, setiap pagi bantu-bantu kita sharing. Silakan Seti Pipi Liang, selamat pagi, salam sehat. Cảm ơn sư兄sư chị, cảm ơn Johar sư兄. Dalam ceramah Master, melenyapkan nafsu keinginan dan berbuat kebajikan. Dengan kita membantu orang lain, berarti kita membantu diri sendiri. Cinta kasih itu mendatangkan keberuntungan. Satu kebaikan dapat menghalau ribuan bencana. Satu orang bisa menyelamatkan banyak orang. Dengan kita menginspirasi semua orang lebih banyak untuk menciptakan berkah, kita juga hendaknya bisa berpuas diri, sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan dengan mengurangi nafsu keinginan dan mengukur kebajikan kita, yaitu dengan berintrospeksi diri. Berapa banyak kebajikan yang telah kita lakukan, hal baik yang kita lakukan tidaklah banyak, karena kita hanya hidup puluhan tahun saja. Dengan merenung berapa banyak hal baik yang telah kita lakukan, inilah mengukur pahala yang kita miliki. Dengan menjaga ucapan, pikiran dari berbuat kesalahan, yaitu melakukan kesalahan sulit sebenarnya untuk memperbaiki. Hati yang diliputi ketamakan membuat kita menginginkan harta dan banyak hal lainnya. Setiap orang memiliki cinta kasih tanpa memandang apapun agamanya. Misi suci dapat dijalankan berkat himpunan cinta kasih dan sumbangsi banyak orang di dunia. Banyak orang bekerja sama
sehingga kekuatan yang tercipta menjadi sangat besar. Orang, hati, cinta kasih yang terhimpun dapat menciptakan berkah. Ketika banyak orang-orang menciptakan berkah, berkah dapat benar-benar terhimpun. Dan juga hendaknya dengan menginspirasi lebih banyak orang untuk menciptakan berkah, juga menyemangati semua orang untuk menapaki jalan bodhisattva. Karena manusia diliputi ketamakan dan nafsu keinginan yang tidak pernah merasa puas. Sehingga mereka mengeksploitasi dan merusak bumi, mencemari udara, dan menyebabkan perubahan iklim. Energi yang diciptakan oleh manusia itu sangat kuat. Dapat menciptakan polusi atau bisa juga menyucikan bumi dan dunia ini dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dengan menyucikan hati manusia. Terlahir sebagai manusia adalah berkah. Dapat mempelajari kebenaran, bisa menganut agama yang dapat menumbuhkan cinta kasih dan kebajikan. Inilah berkeyakinan benar yang bisa menuju ke arah yang benar. Dapat menciptakan berkah, memupuk pahala dengan praktik nyata. Dengan melangkah mantap di jalan bodhisattva, kita dapat mencapai kebudayaan. Dengan menyebarkan dharma, kita bisa membentangkan jalan yang mengarah ke kebajikan. Bergabung dengan suci, apa yang telah kita lakukan agar bisa juga memperkenalkan keluarga kita dengan suci, sehingga bisa mewariskan jiwa kebijaksanaan di dunia ini. Kang En Sesiong Suci. Oke, kanan CCP Piliang ya. Nah, dari seri CCP Piliang, nah itu juga arah ya. Kalau kita bisa sama keluarga ya. Jadi keluarga bisa ikut berbuat baik. Nah, itu juga nanti jadi karma kolektif yang baik bersama ya. Jadi kita bisa bersama-sama. Kalau bisa sampai satu kampung diajak, itu nanti karma kolektif sekampung namanya ya. Itu seperti yang Mas bilang ya. Jadi bisa karma kolektif sekampung sama-sama berbuat baik. Kalau sampai satu kota ya karma kolektif satu kota yang baik-baik ya. Oke, baik. Ini ada host kita, Sesiong Johannes ya. Mau sharing. Silakan Sesiong Johannes, selamat pagi, salam sehat. Pagi, saya sih nggak mau sharing sih, cuma mau nemenin sharing sih, alias mau kawanin. Oke, bagus nih Sesiong. Sebenarnya hari ini saya udah dapat, tapi mendadak. Tadi semalam diinfoin berhalangan ya. Oke, Jadi Sesiong lihat tadi sharing kalau durian itu kayak mana ini? Boleh dibantu? apa maksudnya? Buang durian dari itu mobil, jendela mobil. Waduh, yang ada sih pasti baunya tuh luar binasa nanti. Saya bingung loh. Ini orang kok bisa ya keluar dilempar. Kok berarti makan duriannya nggak keburu dia ya? Dia ke tempat situ durian ucok itu belum sempat dibuka. Biasa durian ucok sih udah dibuka ya sesungguhnya. Iya. Sebenarnya itu buang gini itu memancing kita nggak ini? Kalau sesung lihat itu sesung bisa marah. Ayo coba. Kalau lihat dulu keadaannya, kalau misalkan orang mungkin niatnya mungkin mau jadi akrobat kan, mungkin ada tong sampah mau jadi latihan basket, jadi tes lah buang durian. Tempat masuk nggak tempat sampah? Oh, Kalau masuk ke itu sungai kali oh Sampali ah, itu. Masuk ke oh sorry. Kalau misalkan yang ke tempat sampah sih nggak apa-apa nih kalau masuk ke ini, wah ini greget juga ya di bau durian nih, tercemar. Kalau di Jakarta orang bilang tercemar dengan apa? Sorry, tinja, ini tercemar dengan durian. memang kadang enggak lah, tapi Iya, itulah ya. pandangan saya ya, pandangan saya juga tidak menyalahi ya. Mungkin orang kan nggak belajar, masing-masing belajar sampai tahap mana ya Sesung ya. Iya. Betul ya.
masing-masing punya level. Nah, kadang yang paling master imbau kita, kalau udah belajar teori, ingat dipraktekkan. Nah, banyak loh. Itu yang udah tahu teori, merasa hebat. Wah, saya lebih hebat, saya lebih tahu Dharma dari Anda. Ini itu. Tapi terus ngomongin orang, ABCDZ. Tapi sendiri kan nggak mikirin, wah, apakah saya seperti itu ya. Nah, master sebenarnya harus ingat terus kita praktekkan. Mungkin ya, kalau boleh, kalau dibilang dengan banyak lah ya ngomongnya, Sung ya. Betul ya. Ya, Ada juga. itu Nah, kabar baik gitu loh. iya. Nah, ini juga bicara tentang omongin orang ini. Ini agak sedikit tricky juga, Sesyong. Ada terkait dengan cerita pertama ini. Cerita pertama yang tentang keserakahan ya. Intinya itu Ya mengarah ke betul, betul. keserakahan ya, atau ketamakan ya. Ya, Nah, tahu teori, tapi nggak tahu praktek, hmm. itu mengakibatkan orang itu enggak bisa paurong yang ada jadi tukang judgement. Iya betul, Sung. Sering. Dan yang mana kita secara nggak sadar, saya ini manusia, bukan asistennya Yam Loong. Atau kalau bahasa atau kalau dalam bahasa dalam bahasa umat universal ya, Ya, bukan asisten malaikat pencatat. betul. Setuju. Oh, nilai-nilai seperti itu. Ya, betul. Betul. Setuju. Contohnya apalah ya? Contohnya misalkan ada satu sesyong. Satu sesyong tiba-tiba mau mengekspansikan usaha. Dia punya bisnis A. Hmm. Lalu mau bikin namanya bisnis B. Hmm. Langsung nilai, sama loh. Tapi kalau dicuci, saya nggak berani ngomong seperti itu. Kenapa? Ada konglomerat. Kalau saya ngomong tamak lo, yang ada saya nanti digebukin nanti. Wah! Artinya apa? Artinya kita nggak bisa menilai bahwa orang mengekspansikan usaha itu kita sebut orang utama, nggak bisa nilai. Kita harus cek dulu batinnya, cek dulu Betul. Setuju. pikirannya, Setuju, Sung. Ini sangat ap- setuju. apa motivasinya. Hmm. Kalau motivasinya ekspansi untuk menambah lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaannya? Aduh, lagi nggak stabil ini lapangan pekerjaannya. Ini habis pandemi lagi nggak stabil, dia mau ekspansi, kebetulan mau lancar, dia tambah lapangan pekerjaan, lumayan loh. Satu lapangan pekerjaan bisa mengcover 4 orang. Nah, itu gimana? Artinya ini juga berbuat baik juga. Kasih penghidupan, kalau misalkan satu lowongan pekerjaan, ya berarti bisa hidupin 4 orang. Kalau masih ada orang tua, ya 6 orang. Seperti itu kira-kira. Dan juga kita nggak, masalah yang kedua, kita nggak tahu pemikirannya dia, karena kita adalah manusia, bukan arahat. Kalau kita arahat bisa scan ini. Wih, ini apakah benar nih, apakah dia ekspansi usaha ini benar baik atau enggak. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya kita tuh adalah sama-sama manusia. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau mengekspansikan bisnis, termasuk juga relawan kita, sebaiknya kita dukung saja. Dukung kenapa? Siapa tahu beliau mau mengekspansikan bisnis agar supaya tidak menyusahkan keluarga ataupun apa, mengekspansikan. Apalagi kan apa ya, gimana gimana gitu kan juga berdampak buat semua orang. Siapa tahu ada orang yang seperti sorry ya saya sebut ya, Bos Sinarmas yang kedua. Bos Sinarmas yang kedua jadi konglo, begitu jadi konglo ajak karyawannya untuk menjadi relawan seci. Nah, siapa tahu kan kita nggak tahu kan. Hanya karena pikiran kita yang suka menilai, ditambah lagi rasa kebencian, sehingga kita bilang itu ekspansi sama dengan adalah tamak. Jadi ya saran saya kalau punya pemikiran seperti itu ya sebaiknya tolong direnungkan lagi, direnungkan dengan argumen yang tadi sorry bukan argumen, dari pandangan yang saya berikan. Ekspansi bisnis, membuka lapangan pekerjaan. Membuka satu lapangan pekerjaan bisa menghidupi 4 orang kan juga menggarap ladang berkah juga, apalagi kalau bisnisnya itu memang memberikan manfaat buat banyak orang. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya.
itu pandangannya sedikit. Jadi kalau punya pemikiran yang ekspansi dan tamak, tolonglah dipertimbangkan. Silahkan direnungkan. Ya, seperti itu ya, kira-kira ya. Jadi, Sebenarnya tadi saya ada katakan, kan tadi ada saya sharing ya, bahwasanya itu bukan salah kita kejar, tapi apakah ya tadi ya Sesung bilang ya batinnya bisa terkontrol nggak Sesung ya dengan tingkat kerisauan, betul ya? Tapi kalau kita kejar, tapi kita hoki kita ya nggak seperti itu, kan kita nggak terkejar malah kita yang risau, betul ya Sesung ya? ya, Betul ya? Ya orang punya 3 ruko kita kejar, tapi kita nggak punya kemampuan seperti itu ya. Itu jadinya ekor-ekornya ke kita ya. ya, Sesung ya. Tapi cek dulu masalah motivasinya. yang Sesung Ya. bilang yang penting bisa kontrol kayak Pak Agwan ya, boleh dikatakan fine kok saya lihat ya. Ya, fine. Karena berarti dia udah bisa jaga batinnya, betul kan? Itu luar biasa. Ya, Betul. I'm setuju. Cek motivasinya seperti ya itu. betul. Bisa buat lapangan kerja juga, Sesung ya. Baik, Wih, kamu ya, Sesung Jones ya. Ada tambah yang mau ditambahkan, Sesung? tambah sedikit. Jadi dengan Boleh. kata lain, kesimpulan kedua, sorry ya, tambah sedikit. Baik, nggak apa-apa, Sesung. Itu untuk saat ini pada dasarnya itu adalah untuk batin kita. Selama kita menjadi orang, selama kita menjadi manusia biasa yang tidak punya kemampuan seperti arahat, atau misalkan kita tidak di-assign oleh Yam Loong, atau malaikat pencatat, ya urus saja batin kamu sendiri seperti itu. Termasuk juga ketamakan, kita gak usah nilai-nilai orang tuh ketamakan. Itu tuh salah satu contohnya. Itu sih tambahan dari saya. Oke, Gunawati Secem mau sharing, Secem? Oke, kanan ya, Sesung. Jangan bosan-bosan ya, temenin saya ya. Nanti ke Medan saya ajak makan durian, tapi nggak sama kulitnya Sesung, nanti lempar-lempar ya. Nanti langsung isinya Sesung ya. Isinya Kalau boleh udah lah. makan itu bijinya jangan juga lempar Sesung ya, bahaya. Dilempar ke tanah jadi buah durian lagi. kulit nggak dilempar, nanti lempar bijinya pula ini. Aduh, tahu. Baik, kan ya, Sesung Jones sudah temanin walaupun belum ada kopi yang saya hidangkan ya. Tapi kita sudah ngobrol, kan ya, Sesung Jones sudah inspirasi kita. Ya, memang bukan nggak boleh kita apa ya, kerja ya, bukan bermas-masa maksudnya ya. Tapi kita juga boleh lakukan yang semampu kita ya. Nah, hoki kita itu ya memang dia nggak kemana ya, boleh kita katakan. Tapi jangan kerja sampai nggak sadar ya, kesehatan juga nggak dijaga, ya kan, memikirkan semuanya, pingin itu pada udah punya 3 mobil, pingin 5 mobil, atau udah punya 2 ruko, ya pingin lagi nambah, tapi kemampuan kita nggak ada, nanti akhirnya kita yang ya. Ya, seperti itu ya, seperti baik. Ini kelihatan ada Seci Gunawati ya. Selamat pagi, Seci Gunawati. Salam sehat. Pagi, Johar Sesiung. Kanten ya, Sangren yang telah memberikan kita tadi sama-sama menyimak ya 2 buah cerita. Pagi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia. Memang ya kalau kita lihat dari 2 cerita ini ya, kunci utama bagi kita umat awam itu sangat sulit ya untuk merasa berpuas diri ya. Tapi jika kita mengikuti Sinpasyang ya, sering mendengar ceramah master ya, sepertinya ya Mitra Bajik nih secara otomatis tuh akan kayak sepertinya berubah ya. Oh iya ya, ternyata memang seharus seperti itu ya kalau kita ingin memiliki batin yang tenang, damai, bahagia ya. Karena kalau kita tidak pernah merasa puas diri ya,
itu walaupun kita cukup ya, tadi Master juga sering mengatakan ya, kita sudah merasa cukup ya, karena kita melihatnya ke atas terus, punya rumah sudah 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5, ya seterusnya tidak ada puas-puasnya. Karena apa? Ya itu melihatnya, ih teman saya tuh kok mobilnya udah banyak bener ya, rumahnya banyak ya. Aduh, saya cuma punya, ya itulah. Mereka tuh selalu membanding-bandingkan. Ya. Makanya ya, saya ya khususnya ini sangat bersyukur ya bisa bertemu ya dengan guru kita ya yang luar biasa ya, bijaksana ya. Kita bisa melatih diri untuk menjadi orang yang selalu berpuas diri dan bersyukur ya. Karena kalau kita tidak pernah berpuas diri, kita tidak pernah merasa bersyukur. Ya. Karena kita berpuas diri, disitulah kita rasa syukur. Aduh bersyukur, ternyata saya nih masih bisa makan setiap hari. Ternyata nih saya khusus yang paling utama sehat ya. Aduh bersyukur saya bisa sehat. Walaupun uang cuma segini-gininya yang saya miliki, tapi saya bisa bersumbangsi tanpa pamrih, bisa bahagia. Ya. Makanya selalu dikatakan Master ya, kita bisa bersumbangsi tanpa pamrih, bisa berpuas diri dan bersyukur, itu adalah suatu berkah yang tak terhingga ya, suatu kehidupan yang paling berkah buat kita ya. Itulah makanya kenapa kita mau mencari kebahagiaan, ya itulah ya bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya yang kita mau cari ya. Itu bukan kebahagiaan hari ini bahagia, besok udah kesel lagi, besok udah risau lagi, bukan ya. Tuh makanya sungguh beruntung ya kita bisa bertemu dengan Master, kita bisa melatih diri kita ya, bisa membina diri kita bagaimana menjadi orang yang bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain ya. Karena kebanyakan orang pokoknya saya bermanfaat buat diri sendiri dulu dah. Buat orang lain ya saya bisa memberikan, tapi ya ada pamrih ya, biasanya ada pamrih. Tapi dengan sering-sering mengikuti Sintasyang ya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita otomatis ya merasa berpuas diri, bersyukur, bersumbangsi tanpa pamrih ya, otomatis seperti air mengalir ya. Ya sudah bersumbangsi, nggak perlu dirisaukan. Aduh, saya nyesel ya, uang saya cuma segini, kenapa saya amalnya saya berikan semua ya, kayaknya terlalu besar. Orang yang lebih atas, lebih berada dari saya aja cuma segini. Tidak usah dipusingkan, tidak usah dirisaukan ya. Kalau kita ingin mencari ketenangan hidup ya, kebahagiaan hidup ya. Terus, karena ya kita harus memiliki jiwa kebijaksanaan ya, yang Master harapkan selalu bertumbuh ya jiwa kebijaksanaan kita ya. Seperti tadi juga dikatakan, kenapa kok orang udah konglomerat tapi mau ekspansi terus? Ya itulah mungkin ya pemikiran mereka, sudut pandang mereka ya ya beda-beda ya. Ada yang karena rumah tangga saya banyak yang ditanggung, ada 50 orang dalam satu keluarga. Jadi saya harus semangat, harus terus ekspansi perusahaan saya ya. Orang yang memandang dari luar kan cuma seakan amat ya, itu konglomerat tamak amat ya. Tapi kan pemikiran mereka kita tidak tahu ya. Nah, konglomerat yang sudah berada di jalan seji ya, pemikirannya beda lagi ya. Mereka, saya karena memiliki jiwa kebijaksanaan ya, mereka tuh batin juga sudah seimbang ya. Mereka pasti praktek 6 paramita itu luar biasa, benar-benar bukan sekedar teori ya, yaitu mungkin ya kita juga kan tidak tahu ya. Yang penting kita nih sebagai yang
bergabung ya di barisan relawan ya termasuk konglomerat itu ya itu pasti ya ada pemikiran-pemikiran ya memiliki pandangan-pandangan sendiri ya. Apa yang Master ajarkan itu 6 paramita dan ribuan prakteknya bukan sekedar teori, saya harus betul-betul praktekkan. Nah itulah perusahaannya semakin berkembang, ekspansi ke sana, ekspansi ke sini, nggak apa-apa. Tapi mereka dananya kuat ya, silanya dijaga ya, kesabarannya juga dilatih ya, semangatnya juga diperjuangkan ya. Bagaimana saya nggak boleh jadi orang yang bermalas-malasan. Saya walaupun perusahaan saya nih di sana maju, di sini maju, di sana maju, wah pokoknya mendunia ya, sudah nomor 1 di dunia ya. Nah, terus kemudian dia fokus ya, dia selalu sadar, oh ternyata di sini seperti ini ya perusahaan yang saya lakukan. Nah karena sadar, oh sebaiknya coba saya kecilkan atau saya tutup ya. Terus nah tumbuhlah jiwa kebijaksanaannya. Nah itu kan yang Master harapkan ya. Jadi mereka mau ekspansi ke sono ke sini terserah mereka. Yang penting kalau kita sudah menjadi murid Master ya konglomerat juga sudah menjadi murid Master ya sila, samadhi dan kebijaksanaan ya. Kemudian pikiran, ucapan, perbuatan ya, 6 paramita ya ribuan prakteknya yang Master selalu harapkan untuk kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ya kita berharap semoga ya setelah mereka benar-benar menjadi murid Master yang sejati ya pasti ya mereka akan melakukannya, akan mempraktekkannya ya apa yang mereka sudah banyak dengar ya, kemudian mereka sudah pahami ya, mereka juga pasti akan mempraktekkannya ya, karena semua yang mereka lakukan ya pasti bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang banyak ya, itulah harapan Master ya, itulah jadi memang kita ya dilatih untuk dari awalnya dulu ya berpuas diri dan selalu bersyukur ya, kita berlapang dada dan berpengertian ya, itulah kalau kita ingin memiliki jiwa kebijaksanaan ya apapun hidup yang kita hadapi ya kita akan merasa damai ya, akan merasa tenang, akan merasa bahagia. Tapi ya jangan merasa itu kan teori, tapi kalau mau berusaha ya dilaksanakan setiap mau bertindak ya kita ingat ya, oh saya mau berusaha untuk mengurangi, pasti akan merasakan ya suatu kebahagiaan di dalam diri kita ya, dan tentunya nanti orang lain yang di luar sana, oh ternyata ikut Seci betul-betul ini ya, betul-betul dipraktekkan ya dari tindak tanduknya, dari dari ucapan sehari-harinya. Nah itu ya cobalah kita menjadi panutan ya untuk semua orang ya terutama dari keluarga kecil kita dulu ya, dan kita bisa menunjukkan keluar ya. Itu saja ya Johar Sesyung yang bisa saya sampaikan. Johar Sesyung bisa memberikan inspirasi lagi ya kepada mitra Bajik di sini yang sama-sama mendengarkan sharing kita semua ya. Kangen ya Johar Sesyung ya. Kangen Sesyung Sucemen. Seci Gunawati. Waduh, ini aku sering dengar sharing Seci nih. Jadi inspirasi saya juga. Kita saling belajar ya Seci ya. Jadi kita tidak ada yang lebih pintar dari siapa ya. Kita tahu apa, kita sharing, malah makin kita sharing, kita akan tersadarkan ya. Jadi tersadarkan ya kita ya. Oh iya ya. Ini orang kita liatin. Oh janganlah aku seperti orang ini. Ya.
gini tingkah lakunya. Nah, itu kita belajar ya. Karena kenapa? Masa katakan setiap orang adalah satu sutra. Itu saya belajar terus ya. Saya terus latih ya. Kalau mungkin dulu eh di Jakarta atau di Medan yang cukup terkenal ya Johar ya. Ya dengan audio saya yang cukup besar. Tapi sekarang mungkin belajar banyak senyum ya, supaya bisa mengkoreksi diri. Nah, mulai-mulai reda. Akhirnya kita sendiri yang bahagia ya. Untuk apalah ya, kita sendiri yang cari penderitaan. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau. Tapi kadang tidak kesadaran kita datang terlambat ya, sering saya katakan. Sering saya datang terlambat, kita melihat sesuatu, wah salah, ya ini nggak benar, langsung ya gini. Nah, padahal kita sendiri nggak sadar apakah kita udah sempurna atau belum. Nah, itulah memang tapi wajar ya. Namanya manusia, semua orang punya noda batin, itu wajar. Saya juga punya. Tapi ya, usahakan saya sadarkan, saya hilangkan ya, pelan-pelan ya. Jadi baru bisa apa yang saya mau bahagia ya. Nah, kalau kita dari tadi jadi kuas-kuas konglomerat ya tuh telinga mereka jadi gatal itu kayaknya. tapi itu ada benarnya ya. Sebenarnya kalau dari pandangan saya ya, saya sendiri bukan nggak boleh. Ya, kita mau sesuatu boleh, tapi ingat batin harus dijaga ya. Jangan kejar yang ketidakmampuan kita. Kita tahu ini mau kredit, katakan, saya ingin beli Lexus katanya. Dia beli, tapi tahu itu sebulan cicilan berapa. Bisa gocap tiau cicilannya. Nah, tapi kemampuan dia baru gaji seberapa. Atau di bisnis, waduh sebulan baru bisa dapat berapa. Tapi dengan maksa akhirnya nggak terkerja jadi menderita. Waduh, ini bisnis putaran kacau, ini kacau, semua kacau. Nah, ini menderita. Nah, tapi kalau memang ada kemampuan, saya pikir nggak salah. Ya, beli sesuai kebutuhan. Ya, jadi memang beberapa teman relawan tanya saya, kenapa Zohar Sesung beli mobil ini sekarang? Saya bilang, itu kebutuhan saya. Karena kebetulan saya dapat berkah. Jadi pembinaan luar kota harus keluar kota terus. Tentu saya harus proteksi diri saya juga. Kalau boleh dikatakan ya. Ya, harus cari keamanan sesuai anjuran master ya. Jadi bukan bilang haulin atau gimana ya. Jadi memang untuk kebutuhan ya. Tapi memang ada kemampuan. Nah, kita belinya bukan kredit, memang ada kemampuannya ya. Jadi nggak salah ya, sensasi nggak apa-apa ya. Ya, mungkin yang beli rumah, mau beli rumah atau udah punya satu, mau dua, ya yang penting bisa jaga mungkin menurut saya kestabilan ya. Kestabilan emosi antara waktu ya, mungkin waktu kerja kita bisa kesuci, bisa ini itu, bisa berbuat baik, nah bisa untuk keluarga, ya kita bisa bahagia, dosa nggak salah ya. Yang penting batin bisa dijaga. Baik, Sece, mungkin ini kita masuk ke kuis dulu ya, host ya. Boleh dibantu kita masuk kuis dulu. Nanti kalau ada yang masih mau sharing-sharing untuk inspirasi kita, sangat kangen ya. Dengan sharing-sharing kita dapat sesuatu, kita berbagi, itu karma baik ya. Ya, bukan ciptakan dari karma buruk berbicara ya. Ciptakan karma baik. Kita masuk kuis ya. Nah, ini paling seru. Nah, seperti biasa mungkin udah tahu, tapi tetap saya harus bacakan, mana tahu ada yang datang yang baru ya, yang ikut simpasnya. Nah, kita jawab soal itu di chat everyone ya. Jadi jawabnya contoh soal 1 kita jawab 1A, 1B, yang seterusnya. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai soal pertama ya. Baik, oke. Soal pertama yang mengenai dari angsa emas. Setelah mengatakan bahwa ia adalah ayah mereka dan dari kehidupan lampau, apa yang dilakukan angsa emas untuk mereka? A. Membawakan makanan, cacing yang dibawa. B. Membiarkan
mereka mencabut bulu emasnya. C. Mengabulkan permintaan mereka. Berpamitan sebelum pergi jauh. E. Membawakan perhiasan yang berkilau. Ini kalau salah jauh udah repot loh. Tadi saya udah dongeng ya. Semoga tidak ketiduran dongeng saya. Ya, saya udah dongeng panjang. Ini kayaknya nggak ada yang salah dijawabnya. Semoga ya. Saya doakan. Ini kayaknya saya lihat rata-rata benar ya. Oke, ini udah close, host? Belum ya? Karena ini saya pakai HP, ini nggak kelihatan. Oke, ini banyak nih relawan dari Tanjung Balai ya. Mereka juga inspirasi saya ya. Udah di close ya, Sesyong? Udah close ya, kanan ya, Sesyong Ah. ya. Saya nggak kelihatan masalahnya karena It's pakai okay, HP. it's okay. Wah, Baik, Yong sibuk baik sih. kita jawab. Jawabannya adalah B ya, membiarkan mereka mencabut bulu emasnya. Harusnya nggak ada yang salah ya. Itu ya. Baik, kita lanjut ya. Bagian nomor 2 ya. Oke. Kanan, karena takut sang angsa emas suatu saat akan pergi dan tidak kembali. Apa yang dilakukan mereka? Yaitu ibu dan anak, 3 anak ya. Nah, A. Mencabut semua bulu emasnya, memelihara di kandang agar tidak bisa kabur. Memasaknya menjadi hidangan lezat. D. Jawaban A dan B benar. Jawaban jawaban A dan C benar. Nah, coba dibaca dulu ya. Awas jebakan Batman ya. Sini ada Batman sini ya. Bisa dijebak-jebak ya. Bacanya pelan-pelan. Slow down ya. Jadi baru bisa benar jawabannya. Baik, oke. Kita tunggu ya. Di close dulu ya. Oke, udah close ya, Kanan. Sesung Jangkawi ya. Oke, baik. Jawabannya adalah A dan B benar. Jadi dia mencabut semua bulunya. Dan terus udah cabut, kan ini apa namanya, habis bulunya. Nah, masukin ke kandang, dikurung lagi. Waduh, gawat ya. Udah dibantu malah dikurung. Baik, Kanan, kita lanjut ya. Soal lanjutan. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita angsa emas? A. Setiap orang pasti mendapatkan angsa emas. B. Memanfaatkan orang yang menolong kita. C. Apa yang ditabur itulah yang dituai. D. Kita harus bersyukur dan pasrah dengan kondisi. D. Selama menguntungkan apapun boleh dilakukan. Hajar ini namanya yang bagian E ini. Ini yang bikin jawabannya keren ini ya. Apapun boleh dilakukan ini. Kalau sejujurnya pasti ketawa. Semua boleh dilakukan ya sejujurnya. Selama menguntungkan, hajar bro katanya. Ya. Oke, baik. Pelan-pelan dibaca ya. Jawabannya setia ya, jangan salah ya. Ya. Banyak juga yang jawab benar ini kayak. Ya. Oke. Oke, nah udah close ya. Kita lihat jawabannya adalah apa yang ditabur itulah yang dituai. Nah, benar ini sama kan? Kalau kita tabur kejahatan, ngomongin orang, kita akan tuai ya balasan orang gitu. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Mungkin ya. Nah, ini tadi udah ya yang angsa emas ya. Sekarang kita masuk si pangeran dari Korea. Ya, oke. Lanjut, Sejong. Soal pertama. Oke. Apa yang Pangeran Kim Gyeokga harapkan? Ini kayaknya ada lebih A-nya, Sejong ya. Baik, A. Dapat menyatu dengan kebenaran. B. Kerajaannya dapat makmur dan sejahtera. C. Memiliki harta yang berlimpah. D. Dapat berkeliling dunia melihat keindahan alam. Oh, ini wisata ini. E. Dapat menjadi seorang Buddha. Nah,
Ini yang di keren ini. Ya, bisa keliling dunia ya, bisa ke Paris ya, bisa ke Amerika ya, ya. Nah, bisa ke Utopia ya. Lama-lama dia nggak ada tempat lagi pergi ke Israel ya, jalan-jalan ke Ukraina ya, asik tuh ya, keindahannya. Baik, oke. Waduh, ini pinter-pinter semua nih, simak semua ya. Baik, dari close ya. Nah, jawabannya adalah banyak semua benar nih kayaknya ya. Nah, dapat menyatu dengan kebenaran. Jadi, si pangeran mencari kebenaran ini. Dia seorang pangeran dari Korea. Ya. Oke, baik, kita lanjut, Sesiong. Oke, baik. Kita lanjut ya, soal kelima ya. Apa yang pemilik gunung berikan kepada sang petapa? A. Rumah yang megah dan mewah. B. Makanan yang berlimpah dan tidak pernah habis. C. Jubah yang indah dan panjang. D. Seluruh gunung Jiuji. Oke. E. Sebuah gelang emas berbentuk angsa. Wah, ini digabung-gabung ini ceritanya. Masa pakai angsa lagi. Jadi berarti angsa emas ini ya. Yang bagian E ya. Awas jebakan Batman. Ini sengaja nih. Masa dimasukin angsa lagi nih jawabannya. Yang bikinnya lagi kreatif Sesio. Ini keren ini kreatif loh. Jadi yang bikin soal ini saya mau tahu nanti siapa nih, saya cek nanti di grup. Pinter kali ini yang bikin soal ini jawabannya. Ya, ini benar-benar ini saya mau belajar banyak dari yang bikin soal ini. Oke, baik. Belum ya Susil ya, belum di close ya. Oke, nah yang dikasih adalah seluruh gunung Jiuji ya. Oke, baik. Itu jawabannya ya. Nah ini ya. Nah, oke. Maka kini gunung itu adalah milikku. Oke, kita lanjut soal ke-6. Di kehidupan ini semakin banyak yang diinginkan akan semakin A. Semakin ingin berbagi kepada sesama. Kita dapat banyak, wah mau bagi-bagi orang, bagi jatah. Tanya ya. Oke, yang B bisa makmur dan sejahtera. Nah, yang C semakin banyak kehilangan yang harus dimiliki. Dan D banyak yang bisa yang dapatkan. Yang E besar pula rasa tidak puas yang dirasakan. Nah, ini ulang ya. Kalau kita semakin banyak inginkan, kita semakin apa? Nah, maka begitu yang inginkan ya pasti loh kita inginkan nanti bisa jadi semakin makmur katanya. Waduh, ini kreatif ini yang bikin ini. Jebakannya hebat. Kalau salah baca lewat ya. Tapi banyak juga ya. Rata-rata jawabnya benar ya. Ya, ini yang ikut-ikut simpasian ini benar-benar udah mulai tercerahkan ini kan. Semua otaknya hebat-hebat ya. Baik, Siang udah close. Kita jawab. Udah close ya. Nah, di kehidupan ini semakin banyak yang diinginkan, kita semakin ingin lagi, mau lagi, ingin lagi, mau lagi, maka semakin besar pula rasa tidak puas. Ya memang mana bisa puas ya. Ya. Nah, kemarin-kemarin banyak beli mobil bagus. Tiba-tiba keluar mobil listrik. Wah, mau juga dia ya. Tapi nggak kebeli. Akhirnya tidak puas ya. Beli terus ya. Oke, kanan ya. Semua yang telah ikut kuis kita ya. Dan fokus ya. Ya, benar-benar kangen. Ya. Jujur, saya banyak belajar ya dari Sun Secie yang saya ketemu ya. Ya,
Jujur, bukan. Kadang mereka bilang, wah ini Zohar Sesio banyak sharing. Tapi saya juga banyak belajar dari Sesio yang saya ketemu. Ya mulai dari tebing ya. Ini pas ya. Ini saya pembina luar kota. Dari tebing, nah, lanjut ke Kisaran, Tanjung Balai. Nah di sana sebenarnya saya juga banyak belajar dari Sesio di Tanjung Balai. Saya sangat dekat dengan mereka ya. Nah, banyak yang inspirasi saya dari tingkah lakunya, jujur ya tingkah laku. Ya, tingkah laku kita kalau memang ini ya saya lihat seperti ini inspirasi saya. Ya, satu sutra dengan inspirasi yang mungkin ya boleh kata kurang begitu bagus, saya udah bilang wah, saya nggak mau belajar seperti ini. Kayak gitu loh. Ya kan yang udah dapat yang jelek kita marahin dia, jangan. Ya, mungkin inspirasi yang nggak ada gunanya ya. Kita gini paling sharing seperti itu ya. Oke ya, ini Vimala udah masuk ya, nggak mau sharing, nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa ya, sejak Vimala ya. Ya, saya paham ya. Mungkin pagi-pagi mama-mama pasti sibuk ya, siapin keperluan anak-anak dan keluarga ya. Oke, oke baik. Kita bacakan dulu ya. Oke, Mina Suci juga sibuk ya. Oke, dipahamin ya. Kanan, Mina Suci sama Vimala udah jawab. Baik, kita baca dulu pemenangnya. Yang pertama dari angsa emas ya, kemana itu Ani Sece Dijaya, Ani Dijaya Sece dari Medan ya, si kita ya Jati. Oke, ada Vimala Padma Sece dari Tanjung Balai ya. Ini Medan tulisnya karena memang masuk Medan ya. Mailing Sece ini juga dari Tanjung Balai ya. Ya, jadi tulisnya juga Medan ya. Oke ya. Baik. Terus ini kisah pangeran yang dari Korea lagi ngetop-ngetop ya, orang suka Korea ya. Yang keempat, Lensen Secie dari Jakarta ya, Barat 1. Kan ini ya, Lensen Secie udah partisipasi walau sibuk nanti nggak bisa sharing ya, kan udah partisipasi ya. Ya, dan ya Ani Dijaya Secie ya udah pahamin, udah pasti nggak saya panggil Secie. Pasti udah nggak bisa, udah jam kantor ini. Oke, baik. Nah, pemenang kedua dari kisah pangeran Korea, kita ada Juliana Secie dari Utara 2 ya. Terus ada yang ketiga, yang ada Mina Secie. Nah, ini semuanya rata berarti 1, 2, 3 ini dari Tanjung Balai ya. Yang menang, senang saya. Berarti mereka banyak belajar ya, Dharma ya. Ya, masing pasien banyak belajar, tapi ingat dipraktekkan ya. Jadi kita bisa dapat manfaatnya ya. Teori aja mungkin ya. Jadi kita bisa saling menginspirasi. Ya, biar orang menilai kita kurang bagus, biarin aja ya, itu pandangan dia yang risau bukan kita. Emang gua pikirin kata orang Jakarta ya. Oke, baik ya. Mungkin dari ini semuanya kayaknya C ya. Kok nggak ada Sesiung sih hari ini yang menang? Aduh, ini Sesiung Jones. Ini kayak mana ini? Sesiungnya kemana ya? Nggak jawab-jawab ya. Jalinan jodoh, nih saya juga nggak tahu, nih saya juga close ya, close aja. Ini kok tiba-tiba Secie semua ya? Ini Tapi Sesiung. malah Padma juga Secie juga ya? Oh ya, Secie semua ya? Nah, ini masuk lagi Juliana Sece. Oh, rupanya dari Bandung ya. Juliana Sece ya. Ini Utara 2 ya memang ya. Ya Sesiung ya. Kalau Bandung itu Utara 2 ya. Tulisnya tadi Setahu saya iya ya, tapi harus cek juga sih, cek ke yayasan juga ya. ya. Karena ya Sece Juliana tadi saya lihat sekilas dari itunya mungkin dari Bandung ya. Saya lihat dari apa visnya ya itu. Ya. Ada tulisan Bandung kan ya. Iya Bandung Juliana ya. Oke. Baik. Oke. Oke, salam kenal ya, Sece Juliana, senang ya dari kota yang adem gabung-gabung kita di kuis ya. Nanti saya jalan-jalan ke Bandung, kita ketemu ya di sana ya, di Bandung ya. Dulu saya juga pernah kerja di Bandung ya, ya, di ABC sana ya, di ABC sana ya. Lama juga saya di Bandung, senang saya di Bandung, makanannya enak-enak. Tapi itu dulu ya, ya, itu banyak ya yang enak-enak. Sekarang saya udah PG, jadi nggak bisa lagi makan di sana. Oke, mungkin dari Suci, nah, daripada saya panggil, mungkin ada nggak yang
sharing. Nggak ada lagi ya. Ya, tinggal mailing saja ya. Mailing saja. Ini mitra bajik saya juga ini. Banyak inspirasi saya. Ya, mailing saja. Hong Pinbo mau sharing. Nggak apa-apa kalau nggak sempat ya. Oke, mungkin belum buka kami ya. Ini di samping mailing saja ada Sesio Herianto nggak ini? Ada Sesio Herianto ada di samping. Nah, saya pingin sapa Sesio Herianto. Ya, Sesiung, ada Sesiung. Wah, senang ini. Sawan Sesio. Tauan, Kanen. Ya, udah balik ke Tanjung Balai ya? Iya, ini dari Tanjung Balai. Ya, udah balik ya. Ya, Ya. udah lancar ya. Yang acara keluarga kemarin ya. Kanen. Ya udah, semoga lah ya. Jangan ini Sesiung. Ini kalau apa perbuatan baik yang kita lakukan, hal-hal apapun yang kita itu semua pasti lancar Sesiung. Betul. Sesiung, kayaknya saya mau sharing, tapi kayaknya Boleh. pengaduan diri saya. Apa pengaduan ini? Bukan Aduh. pengaduan. Saya selalu sharing, kayaknya selalu menceritakan tentang diri saya. Sesiung, ya. Janganlah, jangan. Bukan cerita, jangan pengaduan. Tapi Iya. kita sharing, kita dapat apa dari Dharma Master ya, Sesiung ya. Betul ya. Yang Iya, bisa betul. membuat kita menjadi lebih baik. Betul ya. Betul, Sesiung. Kita biarin aja Sesiung kalau orang lain cerita kita apa. Saya nggak bilang Sesiung ya. Iya. Saya sendiri juga sampai sekarang masih ada kok yang bilang, wah si Zor ini audionya besar. Ya udah biarin. Nah, lagi kan. Memang saya seperti tapi ya udah saya udah mulai belajar agak Iya. silent Sesiung ya. Seperti itu ini saya, cerita kalau saya. kisah Nah, boleh. apa ya, Angsa Mas ini ya. Ya, Angsa Keserakahan Ahmad ya. ini kalau hari Ah. ini mengenai kita berpuas diri Sesiung. Jangan Ya. tanam keinginan terus. Nah, itulah inti dari Master hari ini. Nah, boleh kalau boleh ditambahkan Sesiung. Iya, ini keserakahan sepertinya ya. Keserakahan yang ketidakpuasan, dikasih 5 helai satu orang ya kan, tapi merasa tak cukup, merasa ketakutan bahwa si angsa tidak akan datang lagi sehingga mereka mengambil semuanya. Ya kan? Padahal mereka akan dapat panjang kalau tetap gitu kan, tapi akhirnya diambil semuanya dan angsa itu tumbuh kembali bulunya putih, udah nggak bisa dapat apa-apa lagi mereka. Ya kan? Nah, Betul. seperti juga saya alami di sini juga saya melihat banyak ya. Oh, kita mencerita tentang pengusaha-pengusaha yang, aduh, mereka sama sekali tidak banyak lah ya dimanapun ini sebenarnya pengusaha ya. Kadang mereka tidak melihat bawahannya bekerja bagaimana, mereka udah kerja setengah malam ya kan, dengan sepenuh hati, tetap aja mereka diperhatikan dengan, aduh seperti apa ya gitu ya. Jadi sedangkan pengusaha sendiri mereka sudah dapat banyak dan akibatnya apa? Saya melihat ya ada pengusaha yang tidak peduli tapi namun dia pelit dan sebagainya. Nah, uangnya dihabiskan dengan penyakit. Karma dia dengan penyakit terus sehingga uangnya hanya digunakan untuk berobat dan ke rumah sakit. Nah, namun sumbangsi kepada sesama itu ya boleh dikata apalagi terhadap karyawan-karyawannya sangat pelit ya. Nah, akibatnya itu adalah sebuah karma dia. Itu kan Sesiung ya. Nah, seperti saya juga merasa ya bahwa karma saya sangat besar sehingga berjumpa dengan banyak sekali orang, kita berbuat baik namun kita disalahkan ya. Saya ingin bercerita bahwa saya pernah berbuat baik terhadap salah satu relawan kita ya. Saya menolong dia, saya banyak berbuat dia ya. Nah, bahkan saya sering ya, dia dalam kegiatan sering tidak sopan ya. Baju tidak dimasukkan. Nah, pas terakhir itu ya, terakhir sekali kita berada di Melayat. Jadi kita di situ ada berapa belas orang ya kan. Nah, dengan dia sendiri pakai sendal, baju tidak dimasukkan. Jadi saya bilang sama dia, jangan permalukan Suci. Gara-gara kamu seorang, Suci kita malu loh. Ya, oh dia nggak senang ya kan. Namun saya tetap aja dia terus menggambarkan yang lainnya. Oh, itu merokok kamu nggak bilang kamu begini-begini ya. Saya nasihatin dia terus ya. Kamu kok selalu contoh yang jelek-jelek sih. Kamu selalu ingin niru yang jelek-jelek. Kamu seorang guru loh. Iya. Ya, kamu seorang guru kok ingin yang meniru yang jelek-jelek. Kenapa nggak contoh yang bagus-bagus kamu bilang ke saya? Nah, udah itu ya. Oke, dia mulai nggak suka sama saya. Ya, kemudian peristiwa mamanya sakit. Dia telepon saya nih. Susu mama saya gawat nih gini.
karena kita punya rasa simpati dan kita berkawan sama dia, hujan-hujan pun saya datang ke tempat dia. Ya, saya lihat mamanya lagi diimpus, ya udah kita tolong bagaimana panggil dokter, saya panggil dokter kuasa ya begitu kan. Nah, ya kan. Terus terakhir dia pesan, tolong minta bantuan dari Suci. Saya bingung. Bagaimana membantu dari Suci ya kan. Jadi saya diamin. Terus dia bilang, yang lain bisa kamu bantu. Ya, dia mencontoh kepada ada sesiung yang lain yang saya kasusnya anaknya itu dimasukkan sebagai kasus kan. Tapi mamanya kan itu nggak sakit apa. Habis impus 2 hari kan sudah selesai. Ya kan. Jadi sesudah itu dia sudah apain saya lah ya kan. Nah, sampai terakhir sesiung kemarin ya. Pemilihan Cucang itu kemarin ketua Seli ya. Dia nggak milih saya, begitu habis pilih kan dia ngobrol sama saya, ngobrol yang sangat tak enak, begini tentang nggak enak lah pokoknya memunculkan. Jadi saya bilang, kamu nggak milih saya juga nggak apa-apa, tapi kamu nggak usah menyakiti saya dengan bahasa begitu. Ternyata ya saya bilang saya salah menolong orang, saya bilang ya, ternyata harus menolong orang harus melihat juga. Dia jawab sama saya, oh jadi kamu menolong orang ingin balasan, bukan begitu ya, tapi kita menolong orang, paling tidak orang itu punya rasa kanen ya, ada rasa simpati ada. Jadi kamu tidak milih saya itu jangan kau pojokkan saya. Tak senang nggak jadi masalah, ya kan? Tapi kamu, lantas saya bilang menolong anjing saja ya, menolong anjing saja dia masih ingat loh, ya. Paling tidak masih ingat sama kita, masih menjaga rumah kita. Tapi kamu ya saya. Terus bahasanya saya memang terus terang saya orangnya seperti dalam praktek paramita ya, saya belum bisa mempraktekkan semua, kesabaran saya tidak bisa ya. Begitu saya mendengar sedikit masalah, saya selalu kepanasan ya, sehingga saya menjawab, wah kamu persis ya, saya bilang sama dia, boceng kau ya kamu ya, betul-betul ya, boceng kau saya bilang, ya kan. Nah terus habis itu sudah saya tinggalin dia, saya makan, saya tinggalin, saya pulang, saya turun ke bawah ya kan. Nah ternyata dia bercerita ke yang lain-lain, wah dia bercerita gini-gini nih, oh kalau dia mau jual saya beli. Saya nggak ngerti maksudnya apa dia jual saya beli ya kan. Ada yang sampaikan saya bilang udahlah, dia kan mengatakan saya penjahat. Saya bilang kan, ya udah kalau penjahat semua apa yang saya beri suruh buang ke tong sampah aja dah. Kembalikan, buang ke tong sampah, jangan dipakai kosong penjahat. Kenapa masih barang-barang penjahat masih dipakai? Nah, dan saya dapat kabar sekarang barang-barang yang saya kasihkan itu ada dititipkan di seorang susyung ya. Kayaknya saya tak pantas menyebut namanya ya. Ada di situ. Tapi namun saya biarkan saja, ya kan? Itu Susyung. Jadi saya merasa, wah saya berada di dalam sini banyak sekali bermasalah, ya kan. Waduh, bagaimana ini ya? Saya mencoba setiap hari bersimpasiang, coba mempraktekkan 6 paramita ini ya kan. Ya, kesabaran saya mungkin yang sangat-sangat riskan ya. Yang sangat saya asal dengar sedikit, wah hati saya terus panas. Saya terus merasa itu. Susyung. Namun saya ingin memperbaiki diri saya ya kan. Ya saya ingin terus memperbaiki diri saya. Ya. Saya terus itu. Jadi kayak kita berbuat yang kemarin-kemarin saya bercerita. Nah, di dalam selalu mengajak rekan-rekan relawan berbuat baik pun itu pun jadi masalah ya kan. Bahkan ada pimpinan mengatakan saya ini wah begini udahlah, bagi saya udahlah. Saya sampai saat ini saya bingung Susyung. Saya harus melangkah bagaimana? Terus terang aja. Sampai tadi malam juga ada Suci dari Medan ya. Dia mengontak saya, bingung kenapa dia tahu ya, dia kontak saya, Susyung sabar, dia kasih kirim dharma buat saya ya kan. Aduh, sampai tengah malam dia masih cerita sama saya seperti itu, begini. Aduh, saya bilang terima kasih lah ya, besok saya sesudah mendengar kirim-kiriman video itu saya sudah nonton, nanti kita sharing, saya bilang sama dia ya itu. Jadi waduh, saya sangat kangen juga sama Suci yang banyak memperhatikan saya, Susyung yang memperhatikan saya, menasihatin saya. Namun saya sendiri sampai saat ini saya belum mendapatkan bagaimana langkah yang selanjutnya harus saya tempuh. Ya, jadi ya Susyung Johar saya juga meminta ya sabar-sabar terhadap saya Susyung ya. Saya banyak membuat Susyung Johar keki ya, membuat Susyung Johar keki kadang ya. Sampai Susyung Johar kadang langsung to the point aja, wah gini-gini kan. Tapi saya sesuai itu saya bilang, aduh mampu saya ini, ya kan, buat Susyung Johar marah lagi nih, ya kan. Ya, jadi kira-kira ya demikian Susyung ya. Kanannya Susyung. Sebenarnya gini Susyung, kalau saya kan Susyung kan bilang kita saling sharing ya. Nah, saya mengajari ya, tapi kita saling sharing. Nah kalau bagi saya
Ya, biasanya saya belajar mungkin kita kan udah terbentuk watak ya. Mungkin dari lahir sampai sekarang ya. Bayangin aja ya, kita tahu sendiri umur kita berapa ya. Itu udah terbentuk sebenarnya. Jadi tapi kita baru mengenal master itu berapa lama? Dharma master berapa lama? Betul ya? Kan Ya. nggak bisa loh, Sesyong. Kayaknya katakan orang air keruh itu nggak bisa dong langsung jadi putih, Sesyong. Betul ya? Betul, Pelan-pelan betul. ya. Betul ya, kan pelan-pelan. Nah, tapi lebih bagus kita buat air itu hening, Sesyong. Kalau menurut saya, hening itu nanti mungkin Sesyong saya langsung to the point. Artinya kita jangan buat riak di air itu. Supaya kotoran endapan dari air itu yang keruh, itu dia bisa turun, Sesyong. Pelan-pelan turun nanti. Jadi kotoran itu akan mengendap di bawah. Jadi atas akan bening. Kita akan terias tenang. Bagaimana caranya? Jangan banyak komen. Mungkin itu dulu. Betul, Sesyong, betul, betul, betul. Dulu. Dan jangan banyak berhitungan sama orang. Biarin aja. Ya, kalau memang orangnya balasannya kurang bagus atau gimana, kita nggak usah berhitungan. Biasanya saya sih gitu, Sesyong. Nah, sering ya, saya lihat relawan ya, itu kencingnya lepas, betul. Itu sengaja kadang dia lepasin yang nggak suka. Tapi saya bercanda, Sesyong. Kalau saya seperti itu, saya nggak kayak omelin seperti yang Sesyong lakukan ya. Saya bercanda apa? Sesyong, itu kayak kancingnya hilang ya, Sesyong, saya bilang. Nah, dia ketawa kan. Betul. Itu kancingnya atau hilang kayaknya, Sesyong ya. Saya lihat nggak ada kancingnya ya. Nah, saya kan bercanda ya. Nah, akhirnya dia iya lepas katanya. Langsung dia kancing sendiri, dia keki. Akhirnya saya sharing. Nah, coba Sesyong bayangin, kalau menurut saya master nggak salah. Udah benar diajari kita. Kancing baju kenapa dibuat sampai di atas? Pasti ada gunanya dong, Sesyong. Betul? Setuju? Betul. Ada gunanya dong. Betul kan? Kenapa dibikin? Kalau nggak diperlukan kancing di atas, ngapain dikasih kancing satu? Betul kan? Artinya itu memang benar. Itu pakaian layak untuk dikancing. Nah, sama juga hal-hal lain saya biasa lebih suka bercanda. Nah, mungkin inti aja Sesyong seperti yang saya katakan, Sesyong heningkan aja mungkin ya. Itu cincing. Ya, Seperti itu yang kemarin ya, Sesyong sampaikan. Silent is cool ya. Udah mau jam 9, Sesyong. Ini ada satu relawan lagi. Ya, Sesyong ya. Oke, kanan ya. Kanan ya, Sesyong ya. Udah sharing ya. Oke, ini ada Sesyong Indra ya. Masih ada. Paisi ini sama Sesyong Indra udah tunggu lama nih. Nggak apa-apa, Johar, Sesyong. Pagi, Sesyong Indra ini mitra baji saya nih. Ini tuifu saya yang sebelah meja. Tuifu lagi. Kansan dan fokus ya. Jadi master bercerita ini memang menarik ya. Sesyong Sece, mungkin ada yang sudah tahu. Itu master bercerita itu salah satu Fang Pian Fa, metode terampil supaya para relawan juga bisa lebih menangkap ya. Saya melihat hari ini kan ada yang cerita tentang Kin Yoga ya. Beberapa waktu lalu saya pernah bawakan cerita ini. Juga ada cerita menarik lainnya seperti Bakya Emas, kemudian ada yang gajah. Banyak tentang cerita master ini adalah perumpamaan ya, satu contoh. Tapi beberapa episode cerita itu benar-benar historinya ada. Ya. Seperti kenapa saya hari ini mau sharing Kim Yoga ya. Karena beberapa waktu lalu, bertahun-tahun lalu dulu ya, saya pernah bawakan sehingga saya kepingin sharing lagi. Ini Kim Yoga itu waktu, nah kita tahu kenapa dia bisa ke China ya. Memang dulu masih belum ada negara China. Jadi di Korea juga saya yakin belum ada, masih bentuknya kerajaan. Nah, tadi gambarnya kan Kim Yoga naik sampan ya, perahu itu nyebrang ya. Itu memang zamannya itu kayak kita nonton film Korea kan ada Jason ya atau apa. Ini dia di zaman itu adalah Silla ya. Dia salah satu pangeran. Kemudian saat dia mau ke China itu umurnya sekitar remaja ya, 20 sekian ya.
tahun berapa dia ke sana? Itu tahun sekitar 700 sekian itu. Jadi di saat dia nyebrang itu kan masuk ke Anhui ya. Itu di China itu masih Tang Chao. Jadi Chang Chao Sitai. Jadi di situ dia masuk, dia nggak pakai paspor dong. Dulu kan kerajaan ya Susyongnya. Nah setelah dia masuk ke sana, ternyata di China itu ada 4 gunung ya, 4 gunung yang sakral. Nah yang tadi itu salah satu di antaranya. Nah di ceritanya kan itu di gunung itu tadi Ciu Zishan ya, atau ada yang bilang Ciu Huashan sama itu. Jadi di sana dia mengembangkan agama Buddha. Nah dia kembali nggak ke Korea, sempat kembali. Kemudian dia balik lagi ke China. Nah, sampai di sana beliau itu Wangsen di China itu umurnya kurang 1 tahun 100 tahun. Jadi sangat panjang umur ya beliau itu ya. Nah, kalau tentang Siti Garba kan banyak yang sudah tahu historicalnya apa, dia punya ikrarnya apa, banyak yang sudah tahu. Jadi tentang historinya itu memang benar ada di record ya di di internetnya bisa dicek. Jadi karena saya pernah bawakan cerita ini, saya coba sharing hari ini ya. Jadi sangat bagus, menarik. Kita dapat bahwa Sang dan selalu membabarkan dalam cerita itu supaya kita jangan tanchen mani ya. Jadi coba dilihat Naang Saimah juga tanchen yang tadi yang kedua itu juga diawali dengan memiliki harta, bangunan, bisnis yang sudah besar, kurang besar ya. Jadi semuanya di situ ya, sangat bagus ceritanya. Dan hari ini ketemu yang cerita Kim Gyoba ini ada histori yang benar. Hanya mau sharing historinya Susyong kanan ya. Kanan ya, Susyong udah nambahin ya. Ini benar-benar mitra baji saya bisa melengkapi. Saya baru dengar cerita ini. Waduh, ini dari tambahan ilmu saya. Baik, kanan ya, semua yang telah ikut partisipasi di simpasi hari ini ya. Oke, baik. Kita tutup hari ini nggak ada kosakata ya, Susyong ya. Kita langsung tutup ya. Confirm, nggak ada. Oke, Kanan, Susute, mari kita semua berdiri memberi penghormatan pada Buddha dan Bodhisattva yang masuk. Oke, silakan. Taja Cing Cili, Xin He Zhang, Xiang Po, Pusa Xin, Seng Zhen Xin, Seng Wen Xin Li, Wen Xin, Lai Wen Xin, Seng Wen Xin. Ya, Amitabha, selamat beraktivitas ya, semua. Ya, semoga lancar ya, ini ya, baik. 感恩大家，阿弥陀佛。 Dan 感恩周哈师兄，感恩大家。好，感恩师兄师姐。师兄师姐，阿弥陀佛。Hello，师兄师姐，阿弥陀佛。